Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara menentukan atribut dan drill latihan yang sesuai untuk melatih pemain yang kualitasnya sudah tinggi. Karena pemain yang kualitasnya sudah tinggi biasanya akan sulit berkembang ketika dilatih lagi. Jadi agar hasil latihannya efektif, kita harus benar-benar teliti menentukan atribut dan drill latihan yang akan kita gunakan agar tidak menghabiskan banyak booster kondisi. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan, saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, terima kasih banyak atas dukungannya, karena satu like dan satu subscribe dari teman-teman sangat berarti sekali bagi saya. Oke, sebenarnya saya baru saja meningkatkan salah satu penyerang saya, yaitu Erling Haaland, dengan menghabiskan kurang lebih 100 booster kondisi. Alasan kenapa saya meningkatkan atributnya lagi yaitu karena setelah reset season di awal musim, kualitas mutu semua pemain menurun 20%. Jadi untuk meningkatkan stabilitas pemain yang saya latih secara individu agar performanya kembali meningkat musim ini, saya harus melatihnya lagi guys. Oh iya, kamu tidak perlu melakukan cara ini untuk semua pemain inti. Jadi kamu bisa menggunakan cara ini khusus untuk meningkatkan pemain yang sebelumnya sudah kamu latih secara individu atau pemain yang memang memberikan kontribusi bagus untuk tim. Oke, sebelum kamu melatih pemain, pastikan kamu sudah mengumpulkan lebih dari 100 booster kondisi. Jika booster kondisi masih di bawah 100, sebaiknya tahan dulu, sabar, dan terus kumpulkan booster kondisi sepanjang musim hingga booster kondisi terkumpul banyak. Dan agar kamu bisa mengumpulkan booster kondisi tanpa khawatir pemain kamu kelelahan, kamu bisa cek video saya dengan judul cara melatih pemain dan menghemat booster kondisi setiap hari. Dan pastikan simak baik-baik pembahasannya sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jika sebelumnya saya membahas bagaimana cara melatih striker agar mencetak banyak gol, nah ada satu hal lagi yang harus teman-teman tahu nih. Alasan kenapa striker saya tajam karena ada gelandang yang memberikan umpan-umpan matang untuk striker tersebut. Salah satu pemain kunci saya di beberapa musim terakhir yaitu Lionel Messi di sisi kanan yang sudah memberikan banyak assist. Dia adalah aktor utama yang membangun serangan dan memberikan umpan yang mematikan. Ketika lawan berhasil menghentikan Messi, serangan akan terhenti dan gol sulit terjadi. Oke, berhubung kita berada di awal musim, sekarang waktunya memperkuat tim dengan meningkatkan kualitas beberapa pemain penting. Salah satunya Lionel Messi, pemain didikan sendiri yang kualitasnya sudah menurun lagi. Musim lalu dia berhasil menyumbang 45 gol dan 46 assist serta 14 kali menjadi man of the match dari 44 pertandingan di seluruh kompetisi. Dan seperti biasa di awal musim kualitasnya menurun sebesar 20% atau setara minus 1 bintang. Mutu keseluruhannya saat ini hanya 117% dan tugas saya selaku manajer FC Buteng yaitu meningkatkan kembali performa pemain inti agar mereka bisa bermain bagus lagi musim ini. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat di sini, Messi meskipun kualitas levelnya masih elit, tapi dalam menyerang dia sudah memiliki level legenda, yang merupakan level tertinggi yang ada. Jadi untuk meningkatkan keterampilan menyerangnya sudah pasti akan sulit dan akan lebih banyak menghabiskan booster kondisi. Sekarang mari kita lihat keterampilan bertahannya. Lionel Messi mempunyai 54% kemampuan dalam bertahan untuk klubmu. Dia memiliki level bagus dalam bertahan. 6% lagi pemain ini akan mencapai level sangat bagus. Jadi level bertahannya terbilang masih rendah dan kita bisa meningkatkannya. Sedangkan untuk fisik dan mental, Lionel Messi kualitasnya di angka 114%. Kemampuannya saat ini masih level elit dan 6% lagi pemain ini akan mencapai level kelas dunia. Jadi ada beberapa tahap sampai keterampilannya meningkat ke level legenda. Mulai dari keterampilan yang masih level bagus, sangat bagus, istimewa, elit, kelas dunia, superstar, dan yang terakhir level legenda. Jadi untuk melatih keterampilan menyerang yang pasti cukup sulit karena levelnya sudah maksimal. Agar sesi latihannya berjalan baik, kamu bisa melatih keterampilan bertahan terlebih dahulu sampai ke level sangat bagus.
Karena atribut pertahanan yang terbuka hanya penempatan posisi dan sundulan, jadi pada sesi pertama kita akan fokus melatih kedua atribut tersebut. Sekarang kita masuk ke menu latihan. Kemudian pilih pemain yang akan kamu tingkatkan atributnya. Lalu klik selesai. Kemudian pilih drill. Meskipun yang kita latih adalah penyerang, pada sesi latihan ini kita bisa menggunakan drill latihan bertahan. Untuk melatih atribut penempatan posisi dan sundulan, kita bisa menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Sesi latihan ini akan meningkatkan atribut kreativitas, penempatan posisi, umpan, dan sundulan. Lakukan latihan ini berulang kali sampai atribut tersebut meningkat. Oke, setelah melakukan sesi latihan ini, tapi dirasa atribut yang didapatkan sedikit dan sulit meningkat, jangan paksakan pemain untuk tetap berlatih menggunakan drill latihan yang sama. Di sesi kedua, kita bisa mengganti menggunakan drill latihan yang berbeda untuk meningkatkan penempatan posisinya. Dan pada sesi latihan yang kedua, kita bisa menggunakan drill latihan pressing. Sesi ini akan menguras banyak kondisi, tapi keterampilan yang didapat lebih baik dari sesi latihan tadi, karena kita hanya fokus pada atribut penempatan posisi. Seperti biasa, lakukan latihan ini berulang kali. Oke guys, setelah melakukan latihan berulang kali, sekarang kualitas keseluruhan pemain ini sudah meningkat dari level elite ke level kelas dunia. Saya ingatkan lagi agar teman-teman selalu memantau perkembangan si pemain, agar sesi latihannya bisa lebih efektif sesuai keinginan kita. Oke guys, sekarang mari kita lihat keterampilannya. Nah, teman-teman bisa lihat tadi kemampuan bertahannya sudah meningkat dari level bagus menjadi sangat bagus. 20% lagi pemain ini akan mencapai level istimewa. Setelah ini kamu bisa fokus melatih keterampilan fisik dan mental, dan kita akan meningkatkan kemampuannya dari level elite sampai level kelas dunia. Dan selanjutnya kita bisa fokus untuk melatih atribut rendah, contohnya atribut kekuatan yang masih di angka 84%. Agar hasilnya lebih efektif, kita bisa menggunakan drill latihan yang jarang digunakan oleh penyerang, yaitu drill latihan hentikan penyerang. Sesi latihan ini bukan hanya meningkatkan kekuatannya saja, tapi juga meningkatkan atribut giringan atau dribble. Oke, sekarang kualitasnya sudah meningkat di angka 125%, dan kita bisa memulihkan kondisi pemain yang sudah mulai kelelahan. Sekarang mari kita lihat atribut kekuatannya guys. Oke, atribut kekuatan sudah meningkat di angka 105%, atau selama sesi latihan tadi atribut kekuatannya meningkat 20%-an. Dan teman-teman bisa lihat di sini keterampilan fisik dan mentalnya sudah meningkat dari level elite menjadi level kelas dunia. Nah, caranya seperti itu guys. Jadi kamu bisa melatih atribut rendah, utamakan keterampilan yang levelnya masih kecil agar kemungkinan meningkatnya bisa lebih cepat. Setelah atribut kecil sudah meningkat mendekati atribut yang sudah besar, baru kamu bisa fokus lagi melatih atribut kuncinya. Dan untuk drill latihannya sendiri kamu bisa sesuaikan dengan atribut yang sedang kamu latih. Misalkan salah satu drill yang kamu gunakan dirasa tidak efektif, kamu jangan memaksanya. Lebih baik kamu mengganti drill latihannya agar sesi latihannya bisa berjalan sempurna. Karena jika kamu terlalu memaksanya, kamu hanya akan menghabiskan booster kondisinya saja tanpa meningkatkan atributnya. Oke guys, setelah melakukan sesi latihan yang melelahkan, sekarang kualitas mutu keseluruhan Lionel Messi sudah meningkat di angka 133%. Dan atribut kekuatannya juga sudah meningkat 40% lebih besar. Begitupun dengan atribut kecepatan, penempatan posisi, dan penyelesaiannya. Jadi seperti itulah bagaimana cara saya melatih pemain yang kualitas mutunya sudah terlalu tinggi, yang katanya sulit untuk dilatih lagi. Nah, buat teman-teman yang ingin memiliki pemain bagus seperti ini, kamu bisa mulai mengumpulkan booster kondisi hari ini sampai akhir musim nanti. Dan pastikan jangan boros kondisi, gunakan seperlunya saja, itu pun jika ada pertandingan melawan tim yang kualitasnya lebih tinggi. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini, karena sebentar lagi tim saya akan bertanding menghadapi Jolos FC di Liga 2 menit lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat dan semoga musim ini teman-teman juara.
Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya sejauh ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.